Hari ini kita akan belajar, saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara nggak usah bingung jadi orang Kristen, sehingga saudara ingin tahu apa itu kehendak Tuhan. Nggak usah bingung. Karena kehendak Bapa kita cuma satu. Nanti kita akan ketemu. Saya bawa saudara ke perjanjian lama dulu. Nanti baru ke perjanjian baru. Saya ambil mulai Abraham. Ya, mulai Abraham. Abraham sampai ke Maleaki. Pertanyaan saya begini. Kalau saudara lihat Abraham, lalu lihat Yusuf, lihat Musa, Daud, Sadrak Mesach Abednego, dan saudara kita yang lain itu. Di dalam semua hidup mereka dengan Tuhan, apa saja yang mereka temukan dalam persekutuan mereka dengan Tuhan. Saudara lihat nggak dalam perjanjian lama itu, dampaknya atau impactnya itu selalu ke orang lain. Ngerti maksud saya? Apa saja yang Tuhan buat atas mereka, itu dampaknya itu selalu ke orang lain. Saya ambil contoh konkret. Masih ingat apa yang Papa katakan kepada Abraham? Waduh, kalau kita lihat Kejadian 12 itu dahsyat sekali. Kejadian 12 itulah kata eklesia yang pertama kali ada di Alkitab. Karena Abraham dipanggil keluar, dan itulah gereja. Nah, masih ingat ketika dia dengar suara, pergilah kamu dari keluargamu, saudaramu, negerimu, dan aku akan memberkati engkau. Lalu kalimat berikutnya apa? Setelah ada kata firman Bapa, aku akan memberkati engkau. Teruskan. Ini lupa atau nggak ingat? Setelah itu kalimat apa? Ini penting sekali. Karena itu inti dari kekristenan kita. Dan aku akan memberkati engkau, Abraham. Setelah itu kalimat apa? Dan aku akan memberkati engkau. Dan setelah itu, ya, loncat oleh keturunanmu. Iya. Apa? Iya, terus. Saudara, ini masalahnya. Karena kita lupa, atau kita belum tahu, atau kita tidak tahu. Apa saja yang Papa buat atas saudara kita itu, dampaknya selalu ke orang lain. Aku akan memberkati engkau, Abraham. Sehingga seluruh kaum di muka bumi akan dapat berkat. Masih ingat itu, saudara? Apa saja. Jauh-jauh jadi tawanan. Daniel, Sadrak Mesach Abednego dari Yerusalem dibawa ke Babel. Tawanan. Mereka jadi berkat. Yusuf jauh-jauh dari rumah orang tuanya dibawa ke Mesir. Jadi budak. Mengalami penderitaan dalam penjara. Untuk apa akhirnya? Jadi berkat. Ngerti nggak? Oke, perjanjian baru sekarang. Walaupun belum semua saudara pernah meneliti. Oke ya, pernah meneliti. Tapi paling tidak saudara pernah baca sepintas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Menurut saudara, berapa kali atau berapa persen dicatat dalam 4 Injil itu Tuhan Yesus ada di bait suci dan di sinagog? Ngerti pertanyaan ini? Kira-kira aja. Berapa? Sekali. Kurang. Ya. Tapi itu maksudnya betul Daniel itu. Saudara, coba buka. Saya kaget. 10 jari kita, tangan kita untuk menghitung, itu masih lebih. Apa artinya kalau Tuhan Yesus saja tidak terlalu sibuk dengan sistem agama yang ada pada waktu itu? Berarti, saudara, 99, sekian persen aktivitas Tuhan Yesus itu di luar daripada sistem. Artinya apa? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ternyata Papa di surga hatinya kepada orang-orang yang belum tahu dia itu besar sekali. Bisa berkata amin? Harusnya itu yang kita pikirkan. Tadi waktu Nathan datang, saya langsung sebut, "Hei orang Sorong," saya bilang itu. Karena dia memang besar di Sorong, Papua. Nah, saya kaget. Ternyata papanya bulan depan akan balik lagi ke Sorong. Orang Australia, orang kulit putih, sedang berusaha untuk beli pesawat. Karena untuk menjangkau pedalaman sangat sulit. Kira-kira saudara sebagai orang Indonesia, melihat ada orang kulit putih bisa berjuang untuk bangsa kita sendiri. Memang Tuhan tidak ingin semua kita jadi pendeta, jadi misionaris, tidak. Tapi milikilah hati Papa di surga ini. Selalu kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi seharusnya kalau kita nyanyi lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menguatkan iman, entah mujizat itu nyata, dia jawab doaku atau apa saja, tidak salah nyanyi lagu itu.
Tapi harusnya tiap kali kita nyanyi lagu-lagu yang luar biasa tentang kehebatan Tuhan, firman yang dahsyat dan semuanya, itu selalu kita tambahkan dari mulut kita sendiri. Sambil ngomong gitu ya, bagaimana orang lain. Ngerti enggak? Setiap kali kita dikuatkan dengan pujian yang luar biasa, harusnya dalam hidup kita selalu keluar kata-kata, bagaimana orang lain. Kapan mereka bisa ngalami ini? Jangan jawab dari mulut, tapi dalam hati. Selama saudara jadi Kristen, sampai hari ini, kira-kira berapa kali dalam hidup saudara sempat berpikir, saudara ingat seseorang. Nah, apa saja yang Papa firmankan dalam perjanjian lama ya, apa saja yang dia firmankan kepada saudara kita itu, saudara selalu dia ingin punya dampak untuk orang lain. Begitu pula kehidupan Tuhan Yesus. Apa saja yang dia buat, kemana saja dia pergi, dia selalu mikir orang lain. Saya beri contoh begini. Masih ingat di Lukas 7 ayat 36 mulai ada kisah yang menarik. Tuhan Yesus malam itu diundang dinner oleh seorang Farisi yang namanya Simon. Sampai ingat kisah berikutnya, lalu di rumah itu dia ketemu siapa? Kisah yang luar biasa di Alkitab. Perempuan yang mengurapi dia dengan minyak, tapi menyeka kakinya dengan air matanya. Nah, itu sebuah contoh. Apakah Tuhan Yesus diundang ke rumah orang Farisi untuk dinner itu hanya karena makan gratis dia datang? Ngerti pertanyaan ini? Jawabannya ya atau tidak? Tidak. Karena Papa di surga memerintahkan dia untuk ke situ, sebab malam itu ada orang yang perlu dia. Sama seperti kalau saudara baca Yohanes pasal yang keempat, ayat 2 dan ayat 3, itu dikatakan begini. Maka Yesus kembali lagi ke Galilea dan harus melintasi daerah Samaria. Saudara perhatikan kata kembali lagi ke, itu artinya dia dari situ atau bukan? Oke, dan harus melewati Samaria. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan? Dan kenapa mesti lewat situ? Itu putarnya jauh sekali. Dan saudara ingat kisah Yohanes 4, dia ketemu siapa? Ayo, siapa yang ingat? Dia ketemu siapa? Kenapa harus kembali lagi ke Galilea dan harus lewat Samaria? Karena surga tahu siang itu ada seorang pelacur yang butuh dia. Selama dia hidup, saudara, Alkitab itu menulis justru orang-orang berdosa, pemungut cukai dan sejenisnya itu yang berani dan suka kumpul Yesus. Justru mereka-mereka itu takut kumpul ahli Taurat, imam-imam dan orang Farisi. Oke, saya tanya, jangan saudara tertuduh, tapi harus jujur jawab. Menurut saudara, gereja zaman sekarang ini siap nggak kalau ada pelacur masuk? Pelacur bener ya, dengan dandanan yang norak begitu. Atau orang gila yang masuk. Atau pembunuh yang masuk. Atau orang yang tatonya penuh yang masuk. Maaf, cuma tanya. Kira-kira reaksi gereja bagaimana kalau ada orang kayak gitu masuk? Ya, saya tanya ini. Kira-kira bagaimana? Ayo, jujur aja. Syok, betul. Apalagi? Iya, takut. Apalagi? Menolak. Mungkin tidak kata kasar menolak. Pasti nggak siap. Atau tidak dilihatin dari ujung kepala sampai pakai ini deh. Waduh, dari ujung kepala turun gini. Nah, kira-kira ya atau tidak? Cepat jawab. Kita nggak siap, saudara. Padahal untuk mereka bukan Yesus datang. Maka itu kalau kekristenan kita tidak kembali pada konsep Alkitab, celaka. Akhir-akhir ini Roh Kudus menunjukkan kepada saya sampai kaget. Jangan kaget dulu, tapi ini kebenaran. Kalau saudara mau ada waktu, ayo duduk dengan saya akan tunjukkan. Ternyata 70% yang dikerjakan orang Kristen sekarang ini, itu nggak ada di Alkitab. Dan kita merasa puas jadi Kristen. Kita jahat, saudara. Kalau kita sudah menikmati kasih yang begitu luar biasa, kita diampuni, kita dibebaskan. Lalu kita nggak ingat orang lain. Betapa jahatnya kita. Mahasiswa-mahasiswi yang belajar di Indonesia ke sini, siapkan diri. Siapapun kita yang sudah bekerja, yang punya perusahaan sendiri, yang sudah pensiun, apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, ayo kita selalu mikir bagaimana orang lain. Apa yang kita bisa buat? Amin. Kita buka Keluaran pasal yang ketiga. Ada kisah yang menarik tentang kehidupan Musa. Keluaran pasal yang ketiga. Mulai ayat 1. Adapun Musa, ia biar